Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naurah Marita Humaira, NIM 2332351, berasal dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2023. Nah, dalam kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan sedikit wawasan atau ilmu mengenai integrasi Islam dan sains dalam prodi aku ini, itu hubungan internasional, yaitu dalam konsep atau dari sosial isunya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan nih bagaimana Islam rahmatan lil alamin itu berperan penting dari bagaimana kita bertindak, berperilaku sebagai manusia yang Islam rahmatan lil alamin. Nah, dari sini aku akan memulai presentasiku dari slide pertama ini. Nah, jadi kali ini aku akan ngejelasin nih tentang bagaimana Islam rahmatan lil alamin itu. Nah, yang pertama kita bakal masuk ke slide pembagian. Nah, yang pertama ini kita bakal ngisi pembahasan, yaitu yang pertama tadi ada perkenalan dan yang kedua itu ialah penjelasan mengenai integrasi sains dan agama dalam hubungan internasional. Lalu yang ketiga ialah problem yang muncul. Nah, kali ini aku memilih problemnya yaitu plot krisis lingkungan global. Nah, lalu yang keempat ialah penjelasan dari perspektif Islam rahmatan lil alamin. Nah, lalu yang kelima ada solusi lewat tindakan yang cukup kolektif. Lalu yang terakhir ialah penutup. Nah, di slide selanjutnya, aku akan membahas yaitu, integrasi sains dan agama dalam hubungan internasional. Nah, untuk menciptakan pendekatan yang cukup holistik atau kompleks dalam menghadapi masalah global, sains itu menawarkan, enggak, dua bidang ini menawarkan solusi yang berbeda. Nah, salah satunya ialah sains, yaitu menawarkan analisis dan solusi. Lalu sedangkan agama itu memberikan, kerangka moral dan etika yang mendalam sehingga pengambilan keputusan itu tetap sesuai dengan 2 bidang tadi. Nah, dalam hal ini tentu kita perlu memikirkan kembali nih bagaimana kita melakukan sesuatu itu harus berpacu pada 2 hal ini. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu hanya terpatok di satu hal saja gitu. Kalau itu dia sesuai di sains tapi tidak sesuai di agama, nah itu tidak dibenarkan pula, begitu. Nah, lalu kita masuk ke, pembahasan yang kedua, yaitu problem yang muncul, yaitu krisis lingkungan global yang kita ambil saat ini. Nah, problem yang muncul ialah krisis lingkungan. Nah, itu tuh bisa berupa perubahan iklim, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati, di mana negara-negara itu seringkali, melakukan, tindakan atau kerjasama yang di dalamnya terdapat kepentingan politik dan ekonomi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, hal ini kadang kita kurang menyadari bahwa hal-hal yang kita lakukan ini bakal berdampak ke lingkungan kita yang semestinya itu bisa terlindungi, namun karena ulah kita, kita jadi acuh tak acuh pada hal tersebut, begitu. Nah, kemudian kita akan membahas, bagaimana perspektif Islam rahmatan lil alamin, dalam, tema kita ini. Nah, Islam ini mengajarkan bahwa seluruh ciptaan Tuhan itu memiliki nilai dan harus diperlakukan dengan baik. Nah, konsep rahmatin lil alamin ini, kayak kita tahu sendiri artinya bahwa rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini nih menjadi landasan moral untuk mengatasi krisis lingkungan. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang berarti adalah, "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Nah, dalam hal ini pula, ayat ini menunjukkan bahwa misi umat Islam itu ialah untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Nah, pendekatan ini pula mengajak umat untuk memikirkan dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan dan menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Nah, maka dari sini kita kembali lagi bagaimana Islam rahmatan lil alamin, itu membimbing manusia untuk selalu berada di jalan yang benar dan itu dalam artian juga kita harus memikirkan makhluk lain sebagai makhluk hidup juga. Nah, kemudian kita akan, sampai pada pembahasan solusi lewat tindakan kolektif. Nah, lewat tindakan yang kita lakukan tadi pasti ada pula, dampak-dampak yang bakal terjadi, entah itu kecil, entah itu besar, pasti akan terjadi. Nah, yang pertama ini ada, dalam konteks hubungan internasional ini, Islam mengajak negara-negara untuk bekerja sama dan menangani isu lingkungan. Nah, seperti yang kita bahas tadi, pendekatan ini dapat mencakup satu ialah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini mendorong negara-negara untuk bergabung dalam perjanjian internasional.
Nah, hal ini tidak hanya berbentuk seperti perjanjian internasional. Nah, hal ini juga bisa berbentuk seperti kongres, suatu perjanjian, atau aksi-aksi yang dilakukan oleh organisasi baik NGO atau non-government. Nah, hal ini yang dilakukan seperti Paris Agreement dengan komitmen moral untuk menjaga lingkungan. Nah, terus yang ketiga, kita akan lanjut nih. Yang kedua adalah edukasi dan kesadaran. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan pendidikan itu menjadi hal dasar ya sebagai kita, apalagi umat Islam yang selalu menjunjung nilai-nilai pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, dalam hal ini nggak cuma lingkungan kita aja, melainkan lingkungan makhluk hidup lainnya yang harus juga kita perhatikan. Nah, lalu yang ketiga ialah inovasi berbasis sains. Nah, dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan, nah, hal ini juga kita, perlu concern nih, bagaimana, inovasi ini dapat berdampak nggak bagi makhluk hidup lain atau gimana gitu. Nah, jadi yang bakal kita garis bawahi dari sini adalah kita melakukan inovasi, namun apakah dari inovasi tersebut itu memberikan dampak baikkah atau dampak burukkah gitu. Nah, dengan pendekatan ini bersih Islam, nah seperti keadilan dan keberlanjutan. Semisal kita melakukan, inovasi yaitu lewat perkebunan atau apalah segala macam itu dalam, jenis komoditas apapun, setelah kita eksploitasi, kita ambil, akankah ada terjadi keberlanjutan gitu ataukah habis saat kita menghabiskannya saat itu saja, begitu. Nah, lalu kita sampai di pembahasan terakhir. Nah, kesimpulannya adalah, dengan mengintegrasikan sains dan agama, khususnya pada prinsip rahmatan lil alamin, kita dapat mengatasi krisis lingkungan secara efektif. Pendekatan ini tidak hanya menyasar pada penyelesaian teknis, akan tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual yang menjadi landasan perilaku manusia dalam menjaga bumi. Nah, seperti yang awal sudah aku jelasin tadi, kita ini memegang, 2 prinsipnya, yaitu sains dan agama. Sains sebagai, apa, patokan moral kita dan agama ini sebagai, apa ya, landasan etika dan moral kita. Nah, jadi semuanya bakal ada di situ. Nah, tapi di akhir ini aku bakal ngejelasin lagi nih tentang, bagaimana Islam rahmatan lil alamin itu menjadi, perspektif ilmu sosial atau hubungan internasional dan kita dapat, poin-poin tersebut. Nah, yang pertama ini ada, keadilan sosial. Dalam konteks hubungan internasional ini, prinsip ini juga mendukung keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Islam sendiri kita pasti tahu bahwa hak asasi manusia, keadilan itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Apalagi kata kita sebagai muslim itu, eee, harus menjunjung tinggi semua itu, gitu. Nah, dalam hal ini diharapkan negara-negara muslim dapat mengedepankan diplomasi yang adil dan beretika. Nah, kemudian ada perdamaian dan stabilitas. Konsep ini berfokus pada menciptakan perdamaian dan stabilitas di dalam atau antar negara, menolak kekerasan dan mempromosikan resolusi konflik secara damai. Nah, kita kan tahu sendiri bahwa Islam itu adalah negara yang cinta damai. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menjunjung tinggi semua itu. Nah, setelah akhir ini aku akan mengakhiri presentasi kali ini. Semoga apa yang aku jelaskan ini dapat menambah wawasan dan, keilmuan kalian. Aku mohon maaf atas kekurangan dan kelebihanku. Akhir kata aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.